Wassalam. Pondok pesantren itu yang penting arkanuhu arba, yang lainnya nggak hukum nggak apa-apa, bukan kiainya. Kiai, santri, pelajaran, kehidupan, udah cukup. Mau ada masjid atau di bawah pohon bambu atau di gubuk, itu tuh nomor itu ribut. Mau belajar di bawah pohon bambu, bawah pohon sawo, pohon mangga, itu nomor 5678. Tapi yang harus ada adalah kiai. Itu ada kan? Ada tempat. Kalau hanya kiai saja, tidak ada santri, itu namanya ya bukan pondok. Ada kiai, ada santri, tapi tidak ada pelajaran, itu namanya lumpuh. Ngobrol. Ada kiai, ada santri, ada pelajaran, tapi tidak ada kehidupan, itu sekolah atau kursus agama. Kalau ada kiai, ada santri, ada kehidupan, ada kiai, ada santri, ada pelajaran, ada kehidupan yang menyatu, itu baru namanya pondok pesantren. Jadi mau tempatnya di mana, belajarnya malam, sore atau pagi dan sebagainya dan sebagainya, yang penting 4 unsur ini menjadi tiang dari pondok pesantren. Kalau sudah ada 4 ini, nanti akan berdiri masjid, berdiri asrama, berdiri lapangan, berdiri orkes, ada orkes di sini. Haram ya? Oh, saya kira haram, Ya, ada pramuka ada. Ya, itu dan sebagainya dan juga yang penting ada kehidupan. Ini yang penting. Nah, satu. Yang kedua, yang penting yang tidak boleh berubah adalah ide. Nah, apa? Tapi sebenarnya namanya apa namanya? Bukhari ya? Bukhari, apa benar kalau Bukhari kawannya? Bahkan aja mudah-mudahan segera kembali lagi ya, kembali dengan baik. Saya kasih tahu nomor 1, pondok harus punya ide, dan ide itu tidak boleh berubah. Saya di sini saya tidak tahu idenya apa, jadi harus punya ide, ya, ada nilai, ya, ada sistem, dan ada pelaksanaan. Jadi idenya tidak boleh berubah, nilai-nilai tidak boleh berubah, sistemnya, nah itu baru mau siang malam, mau pelajaran modern atau tidak, itu sistem. Dan yang 4 adalah konsisten, artinya di sini ada disiplin. Barokahnya itu di sini. Barokahnya itu di sini. Barokahnya pondok itu bukan karena dananya, bukan karena tokohnya, bukan karena apanya, tetapi karena konsistensinya pada ide, nilai-nilai dan sistem ini disiplin. Maka kalau sekian tahun sudah menghatamkan, menamatkan orang, insya Allah optimis. Sekarang sudah 352, Masya Allah. Ya. Insya Allah, apalagi nanti kalau sudah dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, apalagi 1 hektar. Supaya tahu anak, untuk 1 hektar itu laki-laki buat 500. Kalau perempuan masih bisa 1000, karena perempuan
perempuan nggak perlu main bola. Laki-laki, kalau orang laki-lakinya 1000, komplek 2 hektar. Nah, jadi kalau di sana 1 hektar, nanti untuk putri 500 sudah cukup. Nah, di sini santrinya berapa? Belum banyak lagi berapa? 150 ini 1/4 hektar bisa, itu nggak ada main bola ya, tendangan-tendangan saja, jangan main di lapangan, jangan main di kamar, jangan main di ini nanti pecah kata-kata ya. Jadi gambaran-gambaran karena itu tadi ada kehidupan, makan apa adanya, betul. Orang yang terbiasa makan sederhana apa adanya bisa makan yang mewah, tapi orang yang terbiasa makan mewah tidak enak kalau makan yang sederhana. Alhamdulillah. Saya senang karena apa? Subhanallah. Ya kalau ingat tulisan dari atas, Allah sudah menulis bahasanya jam sekian, tanggal sekian, hari ini saya kemari tanpa program. Tapi itu sudah ada tulisan dari Allah. Inilah tinggal melakukan. Ini tulisan dari Allah bahwasanya saya datang ke sini bersama rombongan. Ya sebagaimana yang kita ketahui, saya datang takziah untuk mengantar jenazah dan sebagainya. Sekarang ada nasib ini. Saya berbicara masalah tulisan Allah, bahwasanya yang penting bukan takdirnya, bukan tulisannya, kita menyikapi tulisan Allah. Allah menulis Bapak untuk mendirikan pondok, Allah menuliskan Bukhari untuk memimpin pondok, menuliskan Ustaz Dimas untuk memimpin pondok. Ini tulisan dari atas. Yang penting apa? Bagaimana antum ini menyikapi tulisan dari Allah ini. Baik dong. Kamu jadi santri, kamu jadi santriyah, santriyatun, santriyun, santriyatun. Kalau santri putri, santri putra, ada santri dan santriwati. Santriwan, santriwati dan santriwati. Nanti santriyun, santriyatun. Jadi kamu sebagai santri sudah ditulis sebagai santri. Yang penting apa? Menyikapimu sebagai santri. Kamu menjadi santri ya. Yang penting ini sudah tulisan dari Allah. Nah, sekarang ini pondok pesantren sudah ditakdirkan di daerah sini, tempat ini dengan suasana yang demikian rupa, ini menjadi pondok pesantren Al-Muqaddas, Ma'hadul Muqaddas. Kita lihat Islamnya hadisah, tidak apa namanya? Gitu ya. Pondok modern Al-Muqaddas. Ya. Namanya sudah seperti ini. Jadi bagaimana semuanya menyikapinya ini dengan kehidupan pesantren. Baik dong. Ada Pancajiwa. Nah, ini ada Pancajiwa dan ini semuanya harus disikapi oleh santri dan santriyah, sehingga jadi santri yang baik, santriyah yang baik sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Pak Kiai dan guru-gurunya. Baik dong. Akhirul kalam, di dunia ini hanya 2. Ini saya mewasiatkan kepada anak-anak kita di mana-mana. Boleh dicatat dalam Al-Quran itu ada 2 masjid. Ya, Ustaz yang sudah S2 ini. Yang satu itu masjid Usisa ala Taqwa, yang satu masjid Iroron wa Kufron wa Taufiqon wa Irsodan liman haraballah wa rasulah. Jadi ada 2 masjid, masjid Rasulullah Usisa ala Taqwa. Orang-orang munafik membangun juga masjid untuk apa? Untuk mengajak kafir, ateis, kafir
PKI, ya, Pak Tafriqul Tuklat, Pak majikan diroron masjid untuk merusak, jangan Rasulullah, masjid untuk merusak persatuan, merusak kerukunan, merusak kemajuan, merusak hukum-hukum, apa namanya, diroron, mengadakan kerusakan saja. Fakufran, ingkar pada Allah, kafir. Tafriqan, mecah belah, bainal muslimin wa irsad dan liman harrallah, dan untuk mengumpulkan musuh-musuh Allah. Itu adalah masjid-masjid masjidnya siapa anak? Al-munafiqun. Jangan lupa ya, munafiqun itu dua wajah. Sejelek orang hidup di dunia kan dua wajah, dua wajah. Orang kafir itu masih ringan, masih bisa diampuni oleh Rasulullah kalau dia doakan. Tapi kalau sudah munafik, Rasulullah doanya tidak makbul. Bahwa alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Maka kita jaga masjid yang bersisa alat. Nah, maka sekarang ini akhirul kalam terjadi keluarga usisa ala takwa diserang oleh keluarga kerusakan, kafir, dan untuk merusak keluarga ini. Masjid usisa ala takwa dan masjid kerusakan, kekafiran dan sebagainya. Dan komunitas usisa ala takwa, masyarakat usisa ala takwa disikat, dikonspirasi oleh masyarakat yang namanya dirorot, sehingga posisi kita harus sabar dan berusaha terus. Maka jangan mudah-mudah, jangan buru-buru mencuna ala qaumil kafirin. Mulai dulu dari Rabbana Afrik. Jangan harap mencuna ala qaumil kafirin ini makbul kalau belum ada Afrik alaina sobro. Setelah Afrik alaina sobro, baru sabit abda mana. Setelah sabit abda mana, baru insyaallah pengguna ala qaumil kafirin. Nah itulah makanya ada upaya, ada sabar, ada proses. Upaya sampai sabar, amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bis sabr. Setelah itu Afrik alaina, setelah itu sabit abda mana, lalu setelah itu mantuna ala qaumil kafirin. Ini urut-urutannya begitu. Nah saya kira ini saja, semuanya supaya berjuang menyatu. Waktu kecil menyatu, besar juga menyatu. Buat dulu 1, 2, 3, 4 orang, sampai 40 orang, 40 jadi 100, 40 jadi 4.000, sekarang Golkar menjadi 40.000. 39 dengan cicit-cicitnya, cucu-cucunya itu dua Golkar dan 40.000. Dulu juga 1, 2, 3, 4. Dari 4 menjadi 40, 40 menjadi 400, dari 400 menjadi 400.000. Dan 40 menjadi 40, tapi tetap menyatu. Ini mendapat rong-rongan dari sana sini. Mudah-mudahan kita tetap mendapat taufik dari Allah, bersatu menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas jam 9. Sudah saya jam tadi. Saya juga bersyukur dari bukan Bapak saja yang bersyukur, saya juga bersyukur akhirnya sampai sini juga. Pertama, doakan anak saya yang sudah meninggalkan saya tanggal 30 November. Anak saya yang pertama. Doakan Husnul Khotimah, yang dosanya, diterima amalnya, di tempat yang baik di alam barzakh, dan nanti insyaallah bersama alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan berfadlu minallahi 'alima.
Yang ditinggalkan kami keluarga besar keluarga dan tinggal anak saya itu, dan kita semuanya yang ditinggalkan oleh bapak-bapak kita yang berjasa terhadap kita semuanya, kita semuanya dikaruniai kesabaran, bisa move on, bisa tidak berputus asa. Jangan sampai tergoda keputusasaan, kekecewaan, kesedihan dan bagaimana dan sebagainya, dan kita bisa meneruskan perjuangan. Jangan lupa mendoakan orang tua, mendoakan bapak ibu, mendoakan guru-guru, dan mendoakan siapa saja yang berjasa kepada kita. Akan berdoa, mendoakan, minta doa. Apalagi apa? Berdoa, mendoakan, minta doa. Satu tambahan, nggak usah pilih-pilih. Saya nggak mau didoakan orang-orang yang nakal-nakal, nggak mau didoakan orang yang ngaco-ngaco. Nggak usah pilih-pilih. Minta doa pada siapa saja. Ini baru makbul, tapi kalau mendoakan kita malah makbul. Orang mendoakan orang lain itu biasanya ikhlas. Betul atau tidak? Tidak mungkin orang tidak ikhlas doakan orang lain. Betul atau tidak? Maling itu gua kalau mudah-mudahan Pak Kiai itu saya itu doanya maling itu. Ya toh? Padahal orang yang baik, mudah-mudahan gitu loh, tokonya rusak anggur rasa kowe. Itu orang-orang yang enggak ikhlas. Tapi kalau minta doa tidak usah pilih. Berdoa, mendoakan, minta doa, tidak usah pilih. Aku lupa dihadap Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وارضنا وارض عنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما اغفرتنا وارحمنا من ان نتكلم ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم سهل امورنا وامور والدينا وامور معهد المقدس بتربيه الاسلام الحديثه ومعهد المسلمين جميعا بإعلاء كلماتك ولإقامة شريعتك يا رب العالمين ربنا بيننا وبين قومنا بالحق والخير والخير اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم وفق المسلمين على الحق واهدنا إلى سبيل الحق يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه كما يأتينا في الحسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, turunan kami menyenangkan pandangan, menyenangkan hati, menyenangkan pikiran. Jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, dan turunan kami imam, teladan, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Nabi Muhammad SAW. Waqina 'indallahi wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi